Pada video kali ini, seperti janji saya kemarin, saya ingin membahas tentang daya tahan baterai dari handsfree Monkiki F5 air clip ya. Ini bukan bone conduction dan ini tidak support aptX. Sekali lagi, ini adalah Monkiki F5. Saya ingin bahas tentang kapasitas dan daya tahan baterainya, kemudian cara ganti bahasa dari bahasa Cina ke bahasa Inggris, sama ganti mode dari mode musik atau ke mode gaming. Seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi handsfree saya ini itu saya pesannya warna hitam, kemarin dikirimnya warna putih. Saya udah mengajukan retur, kemudian saya udah kembali, kemudian saya melakukan pemesanan ulang. Tapi sayang warna hitamnya memang udah gak ada, tapi gak masalah, saya melakukan pemesanan ulang karena memang warna putih itu harganya lebih murah, 60.000. Lumayan kan 60.000 ya, walaupun gak seberapa, rasanya rugi aja kalau seandainya kita beli barang yang yang harusnya lebih murah tapi kita bayar lebih mahal. Makanya kemarin saya putuskan untuk retur. Yang saya pesan warna hitam, yang dikirim warna putih saya retur, kemudian saya melakukan pemesanan ulang dan sekarang barangnya sudah sampai. Oke, pengetesan kali ini saya menggunakan volume 100%. Saya tidak memakainya, saya meletakkannya. Cuman saya melakukan pengecekan secara berkala, kemudian saya menggunakan musik Alan Walker, dan setiap 10% itu bisa digunakan untuk melakukan playing musik 1 jam 40 menit. Kemarin saya coba cek sampai baterainya berkurang 30% dan itu bisa bertahan untuk 4 jam 40 menit atau 5 jam kurang. Ini udah bagus banget. Kemudian untuk latensinya sendiri, ini pada musik mode itu latensinya itu sekitar 40 milisecond, 30 sampai 40 milisecond. Cuman kalau untuk di gaming mode ini latensinya itu bisa 10 sampai 20 milisecond. Caranya gimana? Nah, kalau seandainya mau ganti bahasa, keluarin dari case-nya, dalam keadaan tidak terkoneksi ke HP, tap 2 kali. Dia akan berubah bahasanya dari bahasa Cina ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Kita tap lagi 2 kali. Begitu. Nah, kalau untuk ubah mode dari mode musik ke gaming mode, tap 4 kali. Ini ya, saya tap. Tuh, 2. Maaf, salah. Maaf. Tuh, 2, 3, 4. Nah, itu dia. 1, 2, 3, 4. Oke. Apa bedanya gaming mode sama musik mode? Di musik mode kita diutamakan untuk kualitas suara, cuman latensinya agak berbeda, tapi jujur untuk 40 milisecond per detik itu, kalau seandainya kita menonton video, hampir tidak ada perbedaan antara orang yang berbicara dengan suara yang kita terima kalau untuk mendengar musik ya. Tapi kalau untuk gaming mode itu cukup berasa. Makanya dengan adanya gaming mode, dengan dikurangi latensinya menjadi 10 sampai 20 milisecond dengan kompensasi kualitas suaranya berkurang, itu latensinya bisa lebih ditekan ya, dan bisa lebih nyaman ketika untuk bermain game. Cuman yang jelas di sini kan ini charging case-nya 400 milisecond, kemudian ini 50 mAh. Ini sebenarnya setelah melakukan pengetesan kemarin, saya simpulkan bahwa 50 mAh itu adalah kapasitas baterai per TWS, karena rasanya tidak mungkin untuk 25 mAh per TWS. Karena gini, kalau secara total keseluruhan, jika seandainya saya menggunakan pengetesan kemarin dengan volume 100%, mendengarkan musik Alan Walker yang memang banyak instrumen musiknya, suaranya, vokalnya, dan segala macam lah pokoknya mah, ini 50 mAh 50 mAh atau dibagi 2 berarti hanya 25 mAh. Itu tidak akan sampai bisa bertahan selama itu. Mungkin kalau 25 mAh pemutaran 50% aja harusnya udah habis. Jadi saya bisa menyimpulkan dari tes kemarin, ini kapasitas baterainya itu per TWS-nya itu adalah 50 mAh. Jadi ini total 100 mAh. Jadi case ini bisa digunakan untuk pengecasan dari 0 sampai 100 itu 3 kali pengecasan lebih atau 4 kali kurang. Kenapa 4 kali kurang? Karena pasti
ada yang dibuang untuk konversi daya untuk melakukan pengecasan ini, untuk menyalakan alat-alat elektronik komponen yang di dalamnya itu sih pendapat atau opini pemahaman saya sebagai orang awam, cuman setahu saya sih seperti itu. Lalu apalagi ya, daya tahan baterai udah, ganti mode udah, ganti bahasa udah. Oh iya, untuk kualitas suaranya sendiri ini cukup bagus, walaupun nggak bagus-bagus amat karena ini beda dengan yang in-ear atau yang half ear. Cuman ini kelebihannya itu dia di telinga nggak sakit, melakukan aktivitas berat atau sampai berkeringat pun tidak menyiksa. Beda halnya ketika kita pakai yang in-ear. Yang in-ear dia memang di telinga diem, cuman kalau seandainya kita sampai berkeringat atau suhu badan kita naik itu nggak nyaman banget, rasanya pengap dan gerah aja nggak nyaman. Tapi kalau yang open ear yang seperti ini, sekalipun kita berkeringat, telinga kita tetap bisa sejuk karena udaranya kebuang. Beda yang in-ear karena langsung kependam. Sedangkan kalau yang half ear biasanya itu gampang jatuh ketika kita melakukan olahraga atau aktivitas berat, dan biasanya kalau nanggung itu handsfree-nya keinjak, itu biasanya rusaknya. Cuman yang jadi pertimbangan adalah ini memang kapasitas baterainya besar, jadi satu kali cas itu bisa dengan perhitungan saya secara kasar ya, ini satu kali cas bisa bertahan sekitar 16 jam, volume 100%, 16 jam kurang lah. Karena ya itu tadi berdasarkan akumulasi saya 10% nya itu bisa bertahan sekitar 1,6 jam atau 1 jam 40 menit. Itu bisa 40 jam. Jadi memang benar mendekati klaim 48 jam dengan case ini. Karena dengan 3 kali pengecasan 48 jam, 1 kali pengecasan 16 jam. Ini udah cukup banget. Ini juga nyaman untuk pemakaian jangka lama, kemudian bikin suaranya juga bikin pengang atau budak. Karena dentuman bassnya tetap berasa, vokalnya tetap berasa, instrumennya tetap berasa, jadi nggak ada suara yang maju ataupun mundur. Jadi ketika dentuman bassnya keluar juga vokalnya tetap powerful. Ini bagus sih, jujur ini bagus. Ini walaupun nggak bagus-bagus banget dan tidak sebagus ketika pakai TWS in-ear, tapi ini udah cukup mumpuni untuk kualitas yang didengarkan. Kita bisa jelas mendengarkan musiknya, kita bisa jelas mendengarkan vokalnya, kita bisa jelas mendengarkan, kita bisa merasakan dentuman bassnya juga udah cukup lah. Kalau kalian mau silakan dicoba. Cuman catatan ya, kalau TWS kayak gini kan ini baterainya besar ya. Kita juga yang salah satu yang harus jadi pertimbangan kita ketika membeli TWS itu, memang mungkin ini kan sekali cas bisa bertahan 16 jam, tapi kan percuma juga kalau seandainya baterainya itu drop cuman setelah pemakaian beberapa minggu atau beberapa bulan. Tapi untungnya ini ada garansi lokal ya dari Lajimolnya, itu garansi lokal selama 3 tahun ya, walaupun saya tidak yakin gitu loh ketika ada kerusakan apakah akan diganti, apakah akan diperbaiki, dan kalaupun bisa pasti akan ribet. Cuman begini patokannya, ketika si seller atau si penjual atau si produsen bisa berani memberikan jaminan jangka panjang, berarti mereka cukup yakin dengan kualitas produk yang mereka jual. Kan banyak tuh seller-seller yang memberikan garansi, yang nggak mau memberikan garansi ya karena itu, karena mereka sendiri tidak yakin dengan produk yang mereka jual. Ya kalau seandainya ini handsfree ibaratnya bisa bertahan sekitar pemakaian untuk 1 tahun pun sebenarnya udah cukup banget ya. 1 tahun 100.000 ibaratnya. Setidaknya dengan adanya, walaupun adanya rusak kita belum tentu perbaiki, atau kita menghubungi sellernya atau Lajimolnya official store-nya, walaupun kita nggak mungkin melakukan itu atau malas melakukan itu, setidaknya dari pihak penjual atau pihak produsen itu udah yakin loh dengan kualitas produk yang mereka jual dengan diberikannya jaminan garansi yang panjang ya. Walaupun kalau rusak ya setelah 1 tahun ya paling kita buang aja paling, atau kita ganti yang baru karena kita juga pasti bosen sih pakainya. Cuman ya itu dengan adanya jaminan lebih panjang, berarti mereka cukup yakin dengan kualitas produk yang mereka jual. Seperti halnya Soundcore aja kemarin yang dari Anker itu kan dari produsen powerbank ya, tapi mereka mereka aja hanya berani memberikan jaminan
selama 1 tahun gitu loh dari produk mereka. Tapi ya itu kalau Anchor sendiri sih saya cukup percaya sih ya. Jadi kalau memang ada kerusakan kita bisa retur, kita dapat ganti baru kalau memang kerusakan dari pabrik baterainya yang bermasalah. Yang jelas itu kan bukan kerusakan dari kita ya, pasti kalau baterai yang bermasalah dari bawah setahun itu ya berarti memang itu cacat pabrik. Cuma dengan adanya jaminan dari sellernya selama 3 tahun atau dari distributor lokal, ini udah cukup banget sih. Ini udah cukup banget. Jadi maksudnya cukup memberikan rasa nyaman dan kepercayaan kepada kita terhadap kualitas produk atau baterai yang tertanam di dalamnya. Ini saya kemarin sudah coba gunakan. Ketika menggunakan ini jujur banget rasanya rasa nggak pakai headset dan nggak bikin pengap telinga. Rasanya telinga tuh bisa bebas sekarang. Jadi sekarang saya hanya pakai TWS yang in-ear hanya ketika saya sedang santai atau memang benar-benar pengen mendengarkan instrumen atau lagu yang memang benar-benar pengen saya benar nikmati. Kalau cuma hanya sekedar mendengarkan podcast, kemudian lagu-lagu ringan atau film-film ringan, ya mungkin pakai ini juga sekarang cukup. Apalagi ya? Jelas ini cocok sih untuk mohon maaf untuk yang kerjaannya kasar. Untuk pekerja kasar ini cocok banget dengan posisi open ear kayak gini. Dalam artian ketika kalian pakai TWS, kemudian ada ANC-nya, ada ANC-nya, kemudian kalian ada transparent mode-nya. Kalau tangan kalian belepotan atau kotor, kalian mesti tap itu ribet banget. Tapi dengan menggunakan TWS open ear kayak gini, adapun rusak juga nggak terlalu sayang banget. Kemudian kalau seandainya memang kalau mau ngobrol juga orang lain, kita bisa tetap aware, orang lain manggil kita masih bisa tetap dengar dengan tanpa harus menyentuh TWS-nya, karena suara dari orang dari sekeliling juga tetap bisa kita dengar. Musik kita bisa kita dengar tergantung kita mau fokus kemana atau tergantung kebutuhan kita tanpa harus minta itu. Jadi sekalipun tangan kita belepotan, bagi teman-teman yang mungkin maaf yang kerjanya yang sering basah-basahan, sering kotor-kotoran, ini recommended banget. Cuma saya saranin belinya yang warna hitam. Tapi andai pun nggak hitam juga, warna putih juga ternyata nggak semudah itu kotornya selama nggak disentuh dengan tangan yang kotor ya. Jaga kebersihan kita, ini sentuh kayak gini juga masih bisa tetap dibersihin kok. Dan lagian dengan warna putih untuk saat ini kalian bisa dapat harga yang lebih murah dari yang warna hitam. Itu aja sih. Yang jelas saya belum begitu yakin dengan kualitas baterainya, apakah nanti setelah sebulan pemakaian mati atau gimana, saya nggak jelas. Cuma kalau sekitarnya sebulan udah bermasalah baterainya, rasanya sellernya juga masih akan mau bersedia membantu deh kayaknya, karena ini dari Lajimol. Karena ya itu kalau Lajimol ya itu salah satu kepercayaan. Kemarin aja saya kan retur, kemudian saya milih FC pick up, jadi diambil sama kurir ke rumah, barangnya belum nyampe, dana saya sudah kembali, dan saya melakukan pemesanan ulang untuk barang yang sama sebelum dana saya kembali, karena memang harganya lebih murah dan saya percaya dengan kemudahan berbelanja. Maaf ya, saya nggak di endorse atau nggak di ini, bukan di endorse ya, ini saya nggak membaguskan, cuman jujur saya belanja di Lazada cukup nyaman. Cuman kalian harus pintar-pintar pilih seller, karena dari pihak Lazada sendiri memberikan, apalagi yang namanya Lajimol, Lazada sendiri memberikan kenyamanan kepada kita ketika kita belanja di Lajimol, yaitu salah satunya dana kita bisa cepat kembali walaupun barang kita belum sampai ke seller, yang kita retur belum kembali ke seller. Ya lumayan, lebih murah 60.000, dapat 160.000 ya, dibanding kemarin yang warna hitam dikirim warna putih. Saya akhirnya pilih retur dan saya udah melakukan pemesanan ulang, dan ini hasilnya yang sudah saya tes kepada teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian yang mau coba. Silakan, suaranya cukup kok, tidak jelek. Dengan harga 100 ribuan atau 200 kurang, ini udah cukup mumpuni dengan TWS yang model open ear. Kalian bisa nyaman menggunakan sambil mendengarkan musik, pakai handsfree, dan nyaman beraktivitas dengan tetap peduli dengan lingkungan sekitar. Dan kalau volumenya 10% sih ya, kalau volumenya 100% ya
rasanya memang dominan dari handsfree-nya sih daripada lingkungan sekitarnya, cuman setidaknya nggak seperti yang